Assalamualaikum teman-teman. Di sini kita akan bahas kembali inovasi untuk ekspansi industri pribumi gitu ya. Ya, kali ini kita akan bahas dan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk gitu ya. Mengapa ya inti pertanyaan seperti ini? Mengapa ya banyak perusahaan-perusahaan yang besar bahkan yang sudah mendunia gitu seperti Borden Dairy, seperti PT Megapol Express atau Express Group dan seterusnya, tidak saya sebutkan satu persatu. Perusahaan yang besar intinya bahkan sudah hampir melintas abad dan sudah mengakuisisi perusahaan lain, kok bisa jatuh juga gitu, padahal sudah berinovasi, sudah efisiensi dan seterusnya gitu. Dan secara manajemen ya tidak mungkin mereka kroco gitu kan. Ini sebenarnya pembahasannya sangat panjang ya. Ya, ini sebenarnya pembahasannya cukup panjang ya dan sangat kompleks gitu, bahkan mencapai chaos, bukan kompleks ya, sehingga harus diselesaikan dengan transisi. Jadi gini ya, dalam lingkaran Sinevin framework itu, kalau sesuatu permasalahan itu kompleks, maka kita bisa menyelesaikannya dengan transformasi, sebagaimana yang sering digaungkan oleh profesor-profesor di televisi atau tokoh-tokoh viral di televisi ya. Tapi kalau misalnya kondisi perusahaan atau negara itu chaos, itu chaos ya, chaos atau nggak bisa kacau gitu ya, maka solusi yang terbaik bukan transformasi tapi transisi. Ini nanti kita akan bahas dalam segmen lain. Jadi kalau misalnya seperti ini, perusahaan-perusahaan besar seperti Borden Dairy dan seterusnya gitu, yang tadi kita tidak akan sebutkan satu persatu saking banyaknya gitu, mereka itu harus mengupgrade 3 vektor 3 sebagaimana pembahasan sebelumnya. Jadi mereka harus mengupgrade dari segi pertama, dari segi inovasinya, yang kedua dari segi efisiensinya, dan yang ketiga adalah dari segi kuantum komputasinya. Kita bahas satu persatu secara singkat aja mungkin ya. Secara lengkap bisa kalian dapatkan dari program inovasi tingkat tinggi yang bisa dilihat atau bisa ikuti di pancanomics.com. Yang pertama dari segi inovasinya, mereka itu rata-rata terjebak di inovasi tingkat kedua dan tidak mengupgrade atau tergelincir di inovasi tingkat kedua, stuck gitu, sehingga mereka tidak ada lagi sebuah motivasi dan sebuah inovasi terobosan yang mengarah kepada efisiensi dan seterusnya gitu. Nah, pembahasan inovasi ini ada diagramnya dalam bentuk diagram reaksi fisika nuklir gitu ya, bisa kalian ikuti di program saya. Nah, berlanjut ke efisiensinya. Efisiensinya itu mereka harus upgrade ya. Selama ini efisiensi yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar, apalagi skala UKM, perusahaan besar aja mereka salah dalam efisiensinya. Efisiensi yang mereka lakukan itu bukan salah kaprah dan bukan mengarah ke efisiensi jangka panjang seperti halnya yang dilakukan Toyota seperti contohnya. Toyota itu melakukan efisiensi dalam jangka panjang, dalam jangka 5 tahun. Jadi penghematan sekian ratus triliun atau sekian ribu triliun dalam jangka waktu 5 tahun. Tapi mereka tetap menganggarkan atau mengeluarkan budget untuk lab inovasi, ibaratnya gitu. Untuk inovasi-inovasi yang harus mereka keluarkan anggarannya sehingga terjadi efisiensi jangka panjang gitu. Nah, sementara perusahaan-perusahaan yang bangkrut atau yang jatuh mati itu, kebanyakan mereka efisiensi dalam rangka menahan budget-budget bahkan sampai memecat karyawan. Nah, ini yang salah gitu. Kemudian yang ketiga, dari upgrade mereka harus upgrade kuantum komputasinya gitu. Kuantum komputasi, jadi sebagaimana yang kita bahas sebelumnya, kuantum komputasi sekarang yang beredar yaitu kuantum komputasi milik Eropa gitu ya. Dalam hal kuantum komputasi kita harus upgrade ke teknologi mini kuantum pancanomics, karena dengan mini kuantum pancanomics ini kuantum komputer yang memang dirancang untuk kegiatan komersial dan kegiatan bisnis gitu. Sementara kuantum komputasi milik Eropa, Cina itu kebanyakan mereka itu dasarnya memang dibuat untuk riset bukan untuk bisnis gitu, sehingga tidak mendukung sebenarnya sepenuhnya. Nah, kalau yang sepenuhnya itu ya di-upgrade ke teknologi mini kuantum seperti mini kuantum pancanomics, karena memang pertama
Dirakit untuk kegiatan komersial dan bisnis. Yang kedua bisa digunakan pada suhu ruangan atau normal thermal pressure ya. Dan yang ketiga otentik, yang terpenting itu. Nah, tiga kunci inilah yang sebenarnya akan membuat perusahaan-perusahaan lokal atau perusahaan-perusahaan yang sudah jatuh bisa berekspansi kembali gitu. Jadi kuncinya itu mungkin lengkapnya bisa dilihat di pancanomics.com.